nama Thalia, pastilah yang terbayang adalah sosok karakter Maria Mercedes, Marimar, Mariela del Barrio, dan Rosalinda yang cantik dan seksi. Pasalnya, lewat peran-peran tersebutlah, nama Thalia melambung hingga dikenal di berbagai belahan bumi. Sejumlah telenovela yang dibintanginya ditayangkan di lebih dari 180 negara dan ditonton sekitar 2 miliar orang. Begitu populernya nama Thalia, hingga ia pun diidentikan dengan telenovela Meksiko. Tidak heran bila kemudian ia pun disebut sebagai Ratu Telenovela Meksiko. Selain sebagai ikon telenovela Meksiko, Thalia juga dikenal sebagai Ratu Pop Latin, terkait dengan kesuksesannya di dunia tarik suara. Hingga saat ini, album solo Thalia telah berhasil terjual lebih dari 50 juta kopi di seluruh dunia, sehingga menjadikannya sebagai salah satu artis musik Latin terlaris. Cantik, kaya dan terkenal, hingga memiliki suami jutawan dan 2 anak yang rupawan, membuat hidup Thalia terlihat sangat sempurna. Namun, di balik semua kesuksesan yang berhasil diraihnya tersebut, ternyata hidup Thalia tak sesempurna seperti yang dibayangkan banyak orang. Kepada channel YouTube Pinky Promise, Thalia memberikan pengakuan yang mengejutkan. Menurut Thalia, selama lebih dari 15 tahun ini, dirinya telah mengidap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena penyakit tersebut, ia bahkan pernah sampai merasa sekarat bahkan hampir meninggal. Penyakit tersebut adalah Lyme, sebuah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan ditularkan melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Biasanya kutu berkaki hitam atau kutu rusa. Gejala pertama dari penyakit ini adalah ruam, demam, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, pembengkakan kelenjar getah bening, dan kelelahan yang muncul antara 3 hingga 30 hari setelah orang tersebut terinfeksi. Jika Lyme tidak diobati tepat waktu, penyakit ini dapat mempengaruhi persendian, jantung, dan sistem saraf, bahkan terkadang mengakibatkan kelumpuhan. Thalia sendiri mengakui kalau dirinya terinfeksi bakteri tersebut ketika pada tahun 2008 ia dan keluarganya melakukan kegiatan bersama di alam terbuka. Namun tak disangka, disitulah ia akhirnya mendapatkan gigitan dari kutu yang telah terinfeksi bakteri. Esta enfermedad es muy intensa, es una enfermedad que uno la puede contraer a través de la picadura de una garrapata. Cuando vas a los bosques a hacer ejercicio, ya ves que dices, ve al aire libre, vete al campo, o vas a hacer un picnic con la familia y pones que la frazada y haces el picnic, siempre hay esas como garrapatitas. Entonces, la cosa es que hay algunas que están contagiadas con esta bacteria que es de la enfermedad del Lyme. Pues la ley de Murphy me tocó una a mí. Y casi, o sea, yo la verdad sentía que me estaba muriendo. O sea, yo vi a mi marido un día a los ojos y le dije, mi amor, es el último día que me ves con vida, me voy a morir. Estoy a punto de morir. Ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos, ya no puedo con esto que es horrible. Lebih lanjut, Thalia mengungkapkan, ia mulai merasakan sakit menjelang kelahiran anak pertamanya. Setelah melahirkan, kesehatan penyanyi cantik tersebut semakin memburuk, hingga membuatnya tidak mampu merawat putrinya yang baru lahir. Saat itu, Thalia tiba-tiba merasa sangat lelah, disertai sakit kepala yang hebat, serta berkeringat secara berlebihan saat malam hari. Rasa tidak nyaman pada kulit dan ototnya, serta kerontokan pada rambutnya. Begitu sakit yang dirasakannya, sampai-sampai Thalia merasakan tubuhnya seakan ditabrak kereta. Es una cosa que ahorita yo escucho mucho a las personas que tienen
post-Lyme, que todos estos, que todo me duele, es que todo el cuerpo me duele. Es que así es esto. He vivido 15 años que todo el día Todo el tiempo. abres los ojos en la mañana y sientes que saliste de un accidente de tren. Así, ¡pum! Todo me duele. Las articulaciones. Cada pedazo de los huesos, cada pedazo de las articulaciones, cada músculo, todo. Pada awalnya, para dokter mendiagnosis kalau Thalia menderita depresi pasca melahirkan. Namun karena gejala yang dirasakan tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah, Thalia pun menyadari kalau semua hal yang dialaminya bukanlah karena hal tersebut. Setelah mencari tahu sendiri dan dibuktikan dengan hasil uji laboratorium, akhirnya Thalia pun mengetahui kalau dirinya terdiagnosa menderita penyakit Lyme. Dibutuhkan waktu sekitar 2,5 tahun bagi Thalia untuk menjalani protokol medis yang sangat intensif, termasuk minum antibiotik selama 2 tahun berturut-turut. Untuk menjaga agar penyakit tersebut tidak kambuh kembali, kini Thalia pun berupaya menjalani hidup sehat dan bebas stres. Sebab jika ia mengalami stres, mengkonsumsi terlalu banyak gula dan alkohol, serta merokok, maka imun di tubuhnya akan turun sehingga penyakit tersebut akan kembali muncul. Tardé 2 años y medio en un protocolo médico bien intenso, como 5 antibióticos y muy intenso. Y ahorita estoy como, es como en remission, estás como en el método de que estás bien, estás estable. Y entonces de ahí cambié mi vida completamente. Llevo ya 15 años luchando con esa enfermedad. Entonces ahorita están todos cerraditos. Pero ¿qué pasa? Que si yo le meto mucho estrés a mi cuerpo, mi sistema inmunológico se drena. Si se drena, me puede causar una recaída. Si yo como mucho azúcar, tomo alcohol, fumo, eso también puede hacer que esto crezca una vez más. Entonces, por eso yo di un cambio total en mi vida. Me tienes un poco más de tranquilidad, de meditación mental, de pensamientos positivos, comer saludable, tomar litros y litros de agua, nada de azúcar, nada de harina. No por verse bien, sino por estar saludable y estar viva y sin dolor. Kini, Thalia pun mendedikasikan hidupnya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyakit Lyme melalui situs berbahasa Spanyol sobrelyme.com. Atas dedikasinya tersebut, pada tahun 2015, Thalia pun dianugerahi penghargaan oleh Lyme Global Alliance.